Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Soliha, saya guru di UPT SD Negeri 25 Gresik, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Ya, alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama di sekolah. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Keiza sama? Bilkis. Oke, Keiza sama Bilkis kenapa? Sakit ya. Kita doakan bersama semoga Keiza dan Bilkis segera lekas sembuh agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah bersama-sama kembali. Nah, anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran, tentunya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Hari ini yang memimpin doa siapa? Oke, Aini. Maju ke depan Aini, dipimpin doa teman-temannya. Bersiap doaan. Oke, terima kasih Aini sudah memimpin doa teman-temannya. Nah, anak-anak bagaimana? Hari ini apakah sudah siap belajar? Siap. Oke, dikeluarkan dulu buku dan alat tulisnya. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Ya, nah anak-anak, sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional dulu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, boleh duduk kembali. Gimana anak-anak, hari ini masih semangat? Semangat!
Oke, biar lebih semangat, Ibu ada permainan, ada game. Kita bermain dulu untuk mengetahui konsentrasi kalian, sejauh mana konsentrasinya. Nah, namanya gamenya adalah kata Simon. Jadi, kalau Ibu bilang kata Simon, kalian harus mengikuti instruksi sesuai dengan apa yang diungkapkan Ibu. Contohnya, kata Simon, tangan kanan ke atas. Diikuti. Tangan kanannya mana? Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi, kalian harus mengikuti instruksi jika ada kata-kata kata Simon, ya. Oke, bisa? Oke, semuanya berdiri sekarang. Kalau salah harus duduk. Yang terakhir berdiri itu pemenangnya. Oke? Oke ya. Perhatikan. Kata Simon, tangan kanan ke atas. Kata Simon, tangan kanan ke bawah. Tangan kanan ke hidung. Iya, nggak ada kata Simon. Ayo duduk, duduk. Yang lainnya tetap berdiri yang masih konsentrasi. Oke ya, dengarkan semuanya. Oke, kata Simon, tangan kiri naik ke atas. Tangan kiri turun. Ya. Oke, oke, tepuk tangan semuanya, juaranya 1, 2, 3. Oke, semuanya duduk siap. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian sama materi pada pembelajaran sebelumnya? Kita sudah belajar apa saja? Apa ini? Rantai makanan. Masih ingat nggak? Apa sih pengertian dari rantai makanan? Oke, peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam sebuah ekosistem. Anak-anak kalian pernah melihat kupu-kupu? Melihat kupu-kupu hinggap di bunga? Melihatnya di mana? Oh, di taman. Nah, kira-kira apa yang dilakukan sama kupu-kupu? Apa? Mengambil nektar. Mengambil nektar. Benar, kupu-kupu hinggap ke bunga mengambil nektar? Oke. Terus gimana nasib bunganya? Apa Anita? Membantu penyerbukan bunga. Iya, karena kupu-kupu ya yang hinggap di bunga itu, kupu-kupu kan dapat makanan dari nektarnya bunga. Bunganya juga merasa diuntungkan karena dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Jadi kedua-duanya saling menguntungkan. Nah, anak-anak, jadi di dalam sebuah ekosistem itu ada makhluk hidup yang dimana makhluk hidup tersebut itu saling berhubungan. Nah, hubungan antar makhluk hidup itu ada yang pertama selain rantai makanan, juga yang kedua hubungannya adalah simbiosis. Rantai makanan kemarin kita sudah pelajari. Sekarang hari ini kita akan belajar simbiosis. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi simbiosis dan membuat kalimat tanya. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui kegiatan mengamati video simbiosis, kalian mampu menjelaskan pengertian macam-macam simbiosis. Terus kemudian kalian mampu menemukan contoh-contoh simbiosis dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terus kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok juga, kalian mampu membuat pamflet berbasis IT menggunakan media Google Slide yang berisi penjelasan simbiosis dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan mengamati pamflet yang telah kalian buat, kalian mampu membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, kalian mampu mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan mengenai isi teks. Jadi anak-anak, hari ini ada 7 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Dapat dipahami ya, anak-anak? Sebelum Ibu memaparkan sebuah video pembelajaran, di sini ada sebuah tokoh ulama besar namanya Imam Syafi'i yang berpesan kepada para pejuang ilmu. Beliau mengatakan bahwa bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Dalam artian anak-anak, memang belajar itu capek, melelahkan, menyita waktu. Nah, tapi dengan belajar itu kita akan mendapatkan banyak ilmu. Memang yang tidak belajar itu nggak capek, bisa bermain.
Ya, tapi mereka yang tidak belajar akan menahan perihnya kebodohan. Karena orang bodoh itu nanti akan mudah ditipu orang gitu. Jadi kalian semuanya harus semangat belajar. Oke ya? Diperhatikan. Simbiosis yang perlu kamu tahu ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme, ingat mutual. Mutual adalah saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mengambil nektar dari bunga, sedangkan bunga saat diambil nektar oleh kupu-kupu membantu proses penyerbukan pada bunga. Oke, selamat belajar. Oke, anak-anak. Dari video yang Ibu sajikan atau yang Ibu paparkan ini tadi, informasi apa saja yang kalian temui dalam video tersebut? Apa, Wulan? Tentang simbiosis. Dalam video tersebut tadi itu menjelaskan bahwa simbiosis itu dibagi menjadi berapa? 3 apa saja? Mutualisme. Oke, apa sih simbiosis mutualisme? Apa, Danis? Hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Oke, simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya apa? Kalau dalam video tadi, kupu-kupu dan bunga. Nah, kupu-kupu untungnya apa? Mendapatkan makanan dari bunga, mengambil nektarnya bunga. Kalau bunga untungnya apa? Iya, bunganya dibantu proses penyerbukannya sama kupu-kupu. Oke, yang kedua tadi ada simbiosis apa? Komensalisme. Oke, siapa yang mau menjelaskan simbiosis komensalisme? Hubungan antar makhluk hidup yang satunya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, yang satunya untung. Oke, hubungan antar kedua makhluk hidup yang satunya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, yang satunya untung. Oke, kalau contohnya gimana? Contoh simbiosis komensalisme. Oke, Dimas, contohnya apa, Dimas? Ikan remora dan ikan hiu. Yang untung siapa? Kenapa ikan remora untung? Mendapatkan makanan dari sisa-sisanya makanannya hiu. Kalau hiunya nggak untung nggak rugi. Kenapa kok nggak untung nggak rugi? Tidak berpengaruh ya. Adanya ikan remora tidak berpengaruh untuk ikan hiu. Oke, sekarang yang terakhir ada simbiosis apa? Parasitisme. Apa? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Sisi. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satunya untung dan satunya. Oke, hubungan antar dua makhluk hidup yang satu untung, yang satu rugi. Oke, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Fajar. Dengan manusia. Cacing perut dengan manusia. Yang untung siapa? Kenapa cacing perut untung? Oh, mengambil makanan atau nutrisi tubuh dalam manusia. Manusianya kenapa kok dirugikan? Karena nutrisinya diambil ya. Harusnya untuk tubuh, bermanfaat untuk tubuh, tapi diambil oleh cacing. Oke, sudah paham semuanya ya berarti ya materi simbiosis? Oke, nah anak-anak perhatikan. Hari ini kita akan membuat 2 proyek. Proyek yang pertama yaitu membuat pamflet simbiosis berbasis IT dengan media Google Slide. Yang kedua, membuat kalimat tanya. Nah, sebelum membuat proyek, Ibu akan membagi kelompok dulu. Untuk pembagian kelompok, sudah Ibu bagi sesuai dengan apa yang ada di depan. Sebelum itu, Ibu tentukan dulu tempat duduknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sekarang diamati pembagian kelompoknya. Sudah diamati semuanya? Dalam hitungan ketiga, kalian duduk bersama teman kelompok kalian di meja yang telah ditentukan oleh Ibu. 1, 2, 3, mulai. Oke, sudah duduk dengan teman kelompoknya semua? Oke, nah anak-anak sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, kalian tentukan siapa ketua kelompoknya. Sudah dapat ketua kelompok semuanya? Oke, ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD.
Sudah dapat LKPD semuanya? Ya, anak-anak setiap kelompok Ibu bagikan 2 LKPD. LKPD yang pertama itu nanti kalian diminta untuk membuat pamflet mengenai simbiosis menggunakan Chromebook atau laptop yang ada di meja kalian dengan media Google Slide, di mana langkah-langkahnya sudah Ibu paparkan dalam LKPD yang sekarang sudah Ibu tampilkan di depan. Nanti kalian akan mengerjakan seperti ini, di mana di dalam Google Slide Ibu telah menyediakan beberapa slide yang harus kalian isi. Nah, untuk LKPD yang kedua, kalian diminta untuk membuat kalimat pertanyaan dari pamflet yang telah kalian buat. Dapat dipahami? Oke, sekarang kalian tentukan nama kelompok kalian. Nama kelompok temanya tentang nama hewan. Sapi, kelompok hewan sapi. Lumba-lumba. Burung jala, oke. Ikan hiu, burung jala, sapi, serigala, lumba-lumba. Oke, semuanya sudah punya nama kelompok. Nah, anak-anak, sekarang kita sepakati bersama jadwal pembuatan produk atau proyeknya. Untuk membuat pamflet berbasis IT menggunakan media Google Slide 15 menit, membuat kalimat tanyanya 5 menit. Kemudian nanti presentasinya 10 menit. Gimana? Setuju? Setuju ya? Jadi diskusi kelompoknya berapa menit? 20 menit. Oke, sebelum berdiskusi Ibu bagikan link Google Slide dulu. Sekarang dibuka Google Chat-nya. Sudah dibuka Google Chat? Oke, sudah Ibu bagikan Google Slide. Sekarang diskusikan dengan teman kelompok kalian. Oke, sekarang Ibu cek satu-satu ini siapa yang sudah selesai kelompok 5 ini masih proses ya kelompok 5 ya? Kelompok 2 sudah bagus, sudah selesai. Kelompok 4 juga sudah dikasih background bagus. Oke, semuanya sudah selesai. Oke, kelompok 1 juga hebat, semuanya sudah selesai. Keren nih anak-anak. Ya, Ibu kasih tambahan waktu 5 menit lagi ya. Oke, anak-anak sudah selesai semua? Oke, sekarang diletakkan dulu semua Chromebook-nya. Nah, oke anak-anak, setelah diskusi kelompok, dilanjutkan dengan presentasi.
Presentasi. Sebelum Ibu tunjuk, kelompok siapa yang mau presentasi lebih awal? Oke, maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok ikan hiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi ini adalah pamflet yang kita buat. Yang pertama ada simbiosis komensalisme. Makhluk hidup yang pertama ada ikan remora, dan makhluk hidup yang kedua ada ikan hiu. Dalam hubungan di atas, ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak rugi dan tidak untung karena ikan remora tidak berpengaruh dengan ikan hiu. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Makhluk hidup yang pertama ada nyamuk, dan makhluk hidup yang kedua ada manusia. Dalam hubungan di atas, nyamuk diuntungkan karena mendapatkan makanan dari manusia, yaitu darah manusia. Sedangkan manusia dirugikan karena manusia terkena penyakit demam berdarah. Yang ketiga ada simbiosis mutualisme. Makhluk hidup yang pertama ada burung jalak, makhluk hidup yang kedua ada kerbau. Dalam hubungan di atas, burung jalak diuntungkan karena mendapatkan makanan dari kerbau, yaitu kutu. Sedangkan kerbau diuntungkan karena kutunya hilang dimakan burung jalak. Kalimat tanya yang pertama, apa itu simbiosis mutualisme? Kalimat tanya yang kedua, mengapa simbiosis parasitisme ada yang rugi dan ada yang untung? Kalimat tanya yang ketiga, bagaimana proses simbiosis mutualisme burung jalak dan kerbau? Anak-anak, dari apa yang telah dipaparkan oleh kelompoknya Aini, apakah ada pertanyaan? Oke, apa? Mengapa nyamuk kok bisa untung? Kenapa? Karena mendapatkan makanan dari manusia. Karena mendapatkan makanan dari manusia. Makanannya berupa apa? Darah. Berupa darah. Atau ada yang kasih pendapat bagaimana desain kelompoknya Aini? Apa? Bagus. Bagus backgroundnya. Terus apa lagi? Bagus, warnanya cocok. Warnanya cocok. Apa, Dika? Bagus dan rapi. Oh, rapi. Oke. Sekarang dari Ibu ya. Nah, anak-anak, jadi sudah sesuai apa yang dijelaskan oleh kelompoknya Aini itu sudah benar. Ketiga simbiosis sudah dijelaskan dengan tepat. Sudah diberikan 2 contoh makhluk hidup, terus kemudian sudah diberikan penjelasan di bawahnya. Kelompoknya Aini ini juga sudah membuat beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan pamflet yang telah dibuat oleh kelompoknya. Untuk desainnya juga sudah bagus, sudah sesuai, dan sudah sangat kreatif. Tepuk tangan untuk kelompoknya Aini. Boleh kembali ke tempat. Gimana, masih semangat? Oke, biar lebih semangat kita ice breaking dulu, kita gerak-gerak dulu ya. Oke, sekarang semuanya berdiri, cari tempat yang kosong. Oke, tepuk tangan. Semangat ya. Sekarang kerombuknya dirapikan, kerombuknya taruh di tengah-tengah. Oke, sudah ditutup semua kerombuknya? Oke, ditutup ya. Oke, anak-anak, dari apa yang telah kalian kerjakan tadi, apakah ada kendala atau ada hambatan? Ada. Apa hambatannya? Internetnya. Iya, internetnya itu yang menghambat pekerjaan kita. Selain itu, ada lagi kendalanya? Apa? Gambarnya terbalik. Yang mana yang terbalik? Oh, yang lebah tadi terbalik. Terus ada lagi nggak hambatan yang lainnya? Semuanya sudah lancar ya, kecuali internet sama ada yang tadi kurang teliti, gambarnya terbalik. Nah, jadi meskipun seperti itu, kita juga butuh ketelitian dalam mengerjakan sebuah proyek ya. Terus untuk internet itu memang kendala yang tidak bisa kita handle. Jadi mungkin ke depannya Ibu akan mempersiapkan internetnya lebih
Bagus lagi. Untuk materi pada hari ini tadi kan kita sudah membuat proyek apa saja, Pak? Membuat pamflet simbiosis. Ada berapa simbiosis tadi? Ada 3. Apa saja? Oke, terus setelah itu kita buat proyek apa lagi satunya? Membuat kalimat tanya dari mana? Dari pamflet yang telah dibuat, pamflet simbiosis. Oke, sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Oke, jadi sekarang waktunya mengerjakan soal evaluasi. Ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil soal evaluasi. Sudah dapat soal evaluasi semuanya? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, ketua kelompok dikoordinir ya, kumpulkan ke depan. Ya, mengumpulkan ketua kelompoknya. Oke, anak-anak setelah mengerjakan soal evaluasi berarti berakhir sudah kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum diakhiri, ayo kita simpulkan bersama-sama. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Oh, simbiosis tadi ada berapa? Ada 3, apa saja? Selain itu kita sudah belajar apa lagi? Oke, mencari kalimat yang selain itu kita sudah belajar apa lagi yang simbiosis tadi? Kita juga mencari contoh simbiosis dalam kehidupan. Selain itu juga kita belajar apa? Membuat pamflet tentang simbiosis. Menggunakan media apa? Membuat ya, pakai Chromebook alatnya, medianya Google Slide. Oke, anak-anak, dari kegiatan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian dari kegiatan pembelajaran hari ini? Senang? Seru? Apanya yang senang? Berdiskusinya senang. Apa? Menarinya senang. Bernyanyi senang. Apalagi? Pakai laptop. Terus apalagi? Bermain ice breaking tadi, yang tangannya ke atas, yang cek konsentrasi. Oke. Ada yang tidak kalian sukai nggak dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Semuanya senang? Oke, alhamdulillah. Ya. Jadi anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi jaring-jaring makanan. Oke ya? Nah, sebelum diakhiri tadi diawali dengan berdoa, berarti diakhiri juga dengan Oke, siapa yang bertugas tadi? Aini. Oke, Aini dipimpin doanya. Bersiap doaan. Oke, terima kasih Aini. Oke, anak-anak, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi